Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang gimana cara ngevalidasi komponen yang udah kita buat, custom komponen yang kita buat. Nah, sebelum itu biar lebih kelihatan jelas ya, kita tambahin properti di sini. Misalnya yang kalau pesan tuh kan biasanya ada pesannya apa, terus ada pengirimnya sama ada penerimanya gitu kan. Anggaplah aku menambahin pengirim sama penerima. Nah, gimana cara nambahinnya? Kita bisa taruh di sini. Misalnya sendernya siapa gitu kan. Sendernya misalnya dari saya gitu, Cahyo. Terus penerima tuh apa ya bahasa Inggrisnya ya? Receiver kah? Receivernya siapa gitu ya? Cahyo juga anggapannya. Nah, kita tambahin biar lebih 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 ada gunanya gitu ya. Kita masukin di sini juga, sekarang di sini. Nah, kalau kita render dia akan tetap sama sih harusnya. Nah, karena kenapa dia tetap sama? Karena yang dikeluarkan adalah cuma message-nya aja. Sekarang kalau kita tambahin misalnya pesan dari props.sender, isinya prop message untuk props.receiver ya. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah, pesan dari Cahyo isinya hello untuk Cahyo, pesan dari Cahyo isinya new untuk Cahyo gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini kita hapus aja ya biar lebih singkat. Nah, yang mau di sini kita bisa lebih memperbagus lagi, memperhemat menyingkat react-nya. Ini namanya destructuring ya. Jadi daripada kita semua propsnya kita kasih props gini, kita bisa destructuring di sini. Ini fiturnya JavaScript. Jadi kalau kita udah tahu dia ada isinya sender, message sama receiver, kita langsung bedah di sini aja. Sender, message, sama receiver. Nah, ini jadi untuk masuk ke dalam sininya nggak usah pakai props lagi nih, karena kita udah destructuring di propsnya di sana. Jadi ini kita hapus saja. Hapus juga nih. Oke. Nah, ini hasilnya akan sama ya. Pesan dari Cahyo isinya hello untuk Cahyo. Oke, sekarang gimana sih kita ngevalidasi ini gitu kan? Nah, ini udah yang aku mau validasi sekarang, aku pengen sender ini ada gitu kan. Sender ini ada dan harus ada sendernya required dan dia tuh harus bentuknya string gitu. Aku nggak mau dia boolean gitu. Nanti kalau dikasih boolean sama si developer gimana gitu. Nah, caranya adalah ketika kita di React itu ada namanya prop types. Nah, kita bisa bisa tambahin prop types itu ke fungsi kita. Dan sebelumnya aku buat dulu validasinya apa aja gitu ya. Validasi gitu kan. Validasi. Misalnya pertama validasi untuk nentuin dia tuh string atau enggak gitu kan. Nah, di dalam sini dia butuh propsnya apa? Dia butuh propsnya apa, terus property name-nya apa, terus yang ketiga tuh adalah komponen name-nya. Jadi di React itu nanti ketika dia pakai props type, dia akan ngirim prop name sama komponennya ke fungsi yang kita jabarin di validasi ini gitu. Nah, ini yang fungsi pertama string ya. Kita coba satu fungsi aja dulu. Nah, misalnya kalau dia tipenya si propsnya yang dengan nama yang dikirim itu ternyata nggak sama dengan string, berarti kan nanti dia kalau dia ngirim propertinya itu misalnya boolean atau selain string atau number, dia bakal error nih, pengennya kan gitu. Kita throw error boleh, mau bikin pop up juga boleh, terserah. Di sini biar lebih gampang, aku throw error biar muncul di konsol. Maaf,
property props dengan nama kita mau pakai apa tuh, props name ya, misalnya ini prop name. Nah, ini bisa pakai string interpolation juga. Ini aku cobain pakai yang biasa ya, prop name. Maaf, prop dengan prop name bukan string gitu ya. Nah, kita cobain. Kalau sekarang kan string harusnya nggak ada apa-apa ya. Nah, coba kita ganti misalnya message-nya, karena ini belum, lupa dimasukin dulu. Ini kan kita bikin validasinya. Sekarang kita masukin ke fungsinya, pesan.props type. Nah, pesan.props type itu ada apa aja gitu di yang dibutuhin sama si fungsinya ini apa aja gitu. Sorry, IP-nya kayaknya kecil deh. Sekarang kita bikin yang pertama untuk properti yang namanya message gitu kan. Nah, message-nya butuh si validasi string ini ya kan. Kita panggil si konstannya validasi dot string. Terus misalnya yang kedua butuh juga nggak si sender. Sendernya juga butuh ya misalnya. Nah, terus yang ketiga misalnya si receiver juga butuh. Oke. Sekarang kalau kita refresh, nah dia nggak ada apa-apa ya. Coba kita message-nya kita ganti, dia bukan hello tapi boolean gitu. Nah, ini sekali lagi diingetin, kalau mau pakai JavaScript di dalam JSX harus pakai interpolation. Jadi true ini kan dia JavaScript. Kita refresh. Nah, ternyata kok masih bisa ya, padahal dia harusnya error. Kenapa ini ya? Coba kita lihat dulu message, benar message validasi string, ya udah benar string validasi. Terus yang ini yang block types nih, block types. Oh, ini yang kurang nih, salah di sini ternyata. Nah, ini kalau di programnya memang sering gini ya, jadi kadang ada typo bikin error. Nah, ini kalau kita lihat sekarang dia akan muncul nih, maaf prop dengan nama message, ini nggak ada spasinya ya, nama message biar bagus ya. Nah, maaf prop dengan nama message bukan string di pesan ini kan. Jadi di pesan itu dia ngeliatin tuh kalau message itu ternyata bukan string. Kayak gitu dia cara ngevalidasinya. Nah, terus kan kayak validasi kayak string terus required itu udah common ya. Jadi si React tuh bukan React ya, aku nggak ngerti, di npm tuh ada dia ada library namanya prop types. Ini karena udah common banget jadi dibikinin. Kayak tahu yang bikin siapa ya. Tapi kita bisa pakai. Kita pakainya pakai unpackage lagi di prop types yang unpackage. Ini pakai yang versi 1581 enggak apa-apa. Ini jangan yang min ya, yang prop type saja. Kita view raw, kita copy. Ini biar lebih mudah ya, biar kita nggak bikin di satu persatu validasinya karena udah ada yang bikin di sana gitu. Kita tinggal pakai. Jadi ketika ngoding React itu kalau udah ada library yang mumpuni yang kita bisa pakai, kita pakai aja gitu. Nah, ini aku pakai yang 1581. Nah, ini tinggal hapus aja nih validasi nih. Kita hapus aja validasi. Kita lihat, kita refresh. Validasi validasi string ini kita bikinnya prop types ya. Karena si prop types itu pakainya prop types, bukan validasi. Nah, nanti dia muncul nih. Invalid prop message of tipe boolean supplied to pesan. Di expect-nya string. Jadi enak banget. Kalau kita mau tinggal bikin butuhnya dia harus boolean ya tinggal kasih aja dia boolean gitu. Nah, kayak gitu. Ini kita balikin lagi ke string. Kalau mau lihat apa aja sih tipe-tipe yang udah dibuatin sama si prop type, kami bisa lihat di
di npm-nya, ke bawahnya terus. Nah, ini di banyak nih. Ada array, big init, boolean. Tadi salah ya, bukan boolean tapi bol, number, object, string. Intinya tujuannya buat ngevalidasi ini semua ini. Nah, ini juga ada juga dia kok nggak salah required. Nah, ini required. Nggak kelihatan nih. Kalau mau pakai required dia harus pakai is required. Misalnya di stringnya tambahin is required gitu ya. Is required. Ini kalau kita nggak ngasih, cuma ngasih sender sama receiver, nanti dia bakal teriak tuh. Nah, message is marked acquired, jadi harus butuh. Jadi ini mempermudah developer untuk pas ketika ngembangin bikin sesuatu dia ngerti pas apa dia pakai komponen pesan, dia ngerti kalau ternyata oh butuh ini nih, butuh properti ini aja gitu, butuh properti apa aja gitu. Nah, tapi ini kan jadi lebih banyak tuh kodenya, jadi lebih besar bakalan programnya. Tapi jangan khawatir kalau ini nanti React-nya di build untuk production, dia akan ngilangin otomatis prop types ini di compile-nya dia. Nah, oke. Untuk validasi komponen segini aja kayaknya cukup. Kita lanjut ke video selanjutnya. Thank you.